Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut ICC adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut iKids dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study, yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya, setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Saudara, mari kita lanjutkan kembali satu seri yang sudah kita bangun tentang berkat keuangan. Yang semangat katakan amin. Ya, kita sudah belajar banyak tentang berkat keuangan dan ini adalah basically adalah prinsip firman Tuhan. Apa yang Alkitab ajarkan sehingga kita bisa mengalami segala hal yang baik, kasih karunia Tuhan khususnya dalam hal keberhasilan, dalam hal keuangan. Dan beberapa minggu yang lalu kita belajar berkat keuangan. Yang pertama adalah kita belajar pertama-tama untuk bisa memandang Tuhan sebagai apa? Masih ingat? Sumber. Ya, pandang Tuhan sebagai sumber dan memandang diri kita sebagai pengelola. That's the beginning. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan ketika kita memandang Tuhan, Kau yang menyediakan segala hal yang kuperlukan, Kaulah sumber segala kehidupan kita, segala kehidupanku. Dan ketika saudara memandang Dia sebagai sumber dan memandang kita dan semua yang kita miliki sebagai sesuatu yang harus dikelola, disitulah Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan saudara. Yes? Dan kita belajar bagian yang kedua bahwa kita perlu setia dalam perkara yang apa? Kecil. Katakan sebelahnya, setia dalam perkara kecil. Ya, maka dipercayakan perkara yang besar. Dan perkara kecil yang dimaksudkan di situ tentang bendahara tadi. Ya, bendahara yang tidak jujur dan lain sebagainya. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita bisa dipercayakan dalam hal keuangan. Dalam hal mengelola keuangan saudara. Ya, dan Tuhan mempercayakan kemudian hal-hal yang besar. Dan kita belajar yang ketiga, berkat keuangan part yang ketiga. Belajar bahwa fokus kita harus tetap sama. Yes. Bahwa apapun kesibukan kita, karir, pekerjaan, fokus kita perlu tetap single. Your eye must be apa? Single. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan apa?
kebenarannya. Semua akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Dan kita akan lanjutkan yang keempat hari ini. Saudara, semua prinsip-prinsip berkat keuangan di dalam Alkitab kita akan sulit sekali untuk kita bisa terima kalau kita mengandalkan cara berpikir kita. Yang mengerti kata-kata amin. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Cara Tuhan memberkati anak-anaknya adalah dengan spiritual, supernatural blessing. Itu sebabnya Ishak menabur dan pada saat yang bersamaan dia bisa menuai 100 kali lipat di tahun yang sama. Itu sebabnya satu orang bisa melawan 1000 orang. Dan untuk kita bisa menerima ini, kita perlu cara pandangnya Tuhan terlebih dahulu. Ya, cara pandang di mana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupanmu. Amsal 3 ayat ke-5 dikatakan demikian. Percayalah kepada apa? Tuhan dengan apa? Segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yes. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kalau ikut Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu, pengetahuanmu, pengalaman kita. Jangan. Tapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah dia. Ayat ke-6 dikatakan, dalam segala lakumu maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Dan dikatakan sekali lagi ayat ke-7, jangan engkau menganggap dirimu sendiri apa? Bijak. Seringkali kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, kita punya pendidikan, kita punya pencapaian membuat secara tidak disadari kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang berhasil. Kita sudah menjadi orang yang bijak gitu. Dikatakan jangan kamu menganggap dirimu bijak, tetapi apa? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan apa saudara? Tulang-tulangmu. Nah saudara, bagaimana orang yang dikatakan percayalah Tuhan dengan segenap hati? Ini orang yang percaya Tuhan dengan segenap hati, yang tidak bersadar sama pengertiannya, hidupnya kayak gimana? Bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau mungkin ada di antara kita yang bertanya, pastor saya tuh nggak menganggap diri saya bijak. Saya percaya Tuhan dengan segenap hati. Kalau saya kerja, kalau saya berusaha, saya nggak bersandar tuh sama pengertian saya sendiri. Saudara, bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati menjalankan hidupnya? Gimana caranya mereka menjalankan hidupnya yang percaya sama Tuhan dengan sepenuh hati? Ayat ke-9, saudara. Ini. Apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ini satu ayat. Ya, menyambung dengan yang tadi, dengan hartamu, dengan hasil pertama dari apa? Segala penghasilanmu. Ya. Ayat ke-10 dikatakan sama-sama 2, 3. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang percaya katakan amin. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan dalam Amsal 3 tadi dikatakan dengan segenap hatinya, dia akan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Yes. Orang yang tidak menganggap dirinya bijak, orang yang tidak bersandar sama pengertiannya sendiri,
Dia belajar mempercayakan Tuhan dengan hartanya. Amin. Kepercayaan orang itu dibangun lewat pemberiannya. Dan semakin dia hidupi demikian, semakin dia nggak bersandar sama pengertiannya sendiri. Semakin lumbung-lumbungnya diisi sampai berkelimpahan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, gimana cara kita bisa melipat gandakan? Saudara, kita buka kalau dalam Matius 25. Jadi ini menarik sekali. Tuhan itu menaruh benih dalam setiap harta kita. Tuhan tahu bahwa harta kita bisa menarik hati orang percaya kepada harta daripada kepada Tuhan. Jadi cara supaya kita nggak terfokus sama harta duniawi, Tuhan mau kita belajar percaya Tuhan dengan harta kita. Itu maksudnya. Dan dalam setiap harta kita ada benih, katakanlah saya benih, yang Tuhan taruh di situ untuk kita tabur bagi kemuliaan Tuhan. Setelah dalam Matius 25 kita belajar bahwa Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya. Ada yang terima berapa? 1 talenta. Ada yang terima 2 talenta. Ada yang terima 5 talenta. Masing-masing dikatakan sesuai dengan kesanggupan. Masing-masing. Kemudian orang yang dapat 5 talenta dia mengusahakannya. Dia lipat gandakan itu. Dan akhirnya dia menghasilkan berapa? 5 talenta tambahan, additional 5 talents. Dan talenta bicara tentang uang, kemampuan, sumber daya, resources, itu talenta. Dia kembangkan itu, dapatkan 5, jadi totalnya 10. Dan Tuhan katakan kau adalah hamba yang baik dan setia. Turutlah, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kepada orang yang 2, lipat gandakan juga. Dapat 2 lagi additional, tambahan. Jadi totalnya 4. Wah, Tuhan katakan kau adalah hamba-Ku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil. Kau berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi orang yang terima 1 talenta, dia simpan. Dia simpan. Dan dia katakan Tuhan adalah, dan ketika Tuhannya datang, dia marah sama Tuhannya. Tuhan adalah Tuhan yang kejam katanya. Menabur, menuai di mana engkau enggak menabur. Mau ambil sesuatu yang kau enggak pernah sendiri tanam. Dan lain sebagainya. Itu sebabnya aku simpan talentaku ini. Terimalah, ini talenta Tuhan. Dan Tuhannya itu ngambek, marah terhadap dia. Dan kemudian dia perintahkan ambil 1 talenta itu, kasihkan kepada orang yang punya berapa? 10 talenta. Karena firman Tuhan katakan kepada ada orang yang diberikan, kepada orang yang bisa dipercaya, kepada orang yang memiliki, kepadanya akan ditambahkan sampai berkelimpahan. Tapi orang yang tidak memiliki apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, prinsip firman Tuhan ini adalah prinsip bagaimana Tuhan ajarkan kita bahwa apapun yang Tuhan percayakan kita perlu melipat gandakannya. Yang mengerti percaya katakan amin. Apapun itu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, satu hari kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengusahakannya. Tuhan mau kita melipat gandakannya, nggak menyimpannya. Nah pertanyaannya adalah gini, gimana caranya melipat gandakan kepercayaan Tuhan, talenta Tuhan, baik itu uang, baik itu talenta, mungkin bakat, kemampuan maupun sumber daya. Saudara, kadang-kadang kita berpikir gimana caranya melipat gandakan, apakah saya memburu karir saya? Mengejar usaha saya supaya lebih besar lagi. Tambah cabang, 100 cabang lagi.
Apakah begitu cara melipat gandakan? Apakah saya berkarir mulai dari bawah terus sampai naik ke atas sampai mungkin presiden komisaris? Apakah gitu cara melipat gandakan? Saudara, kita perlu baca perikop setelahnya. Karena ini nyambung. Dan kemudian setelah perumpamaan itu, Yesus kemudian membukakan perumpamaan yang lain. Perumpamaan kedatangan dia, Yesus, kedua kali. Bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dia akan memisahkan antara kambing dan domba. Dan domba-domba itu dipisahkan di sebelah kanan. Makanya kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, pastikan saudara ada di kanan. Amin. Kata sebelahnya, harus di kanan ya. Harus ada di kanan. Dan kepada yang di kanannya itu, ya, Tuhan katakan kepada mereka, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mereka mungkin bingung. Kenapa kita? Kenapa saya? Dan lain sebagainya. Lihat ayat 35. Matius 25 ayat 35. Yang semangat katakan amin. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku asing, kamu memberi apa? Tumpangan. Ayat selanjutnya dikatakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan ayat 40 dikatakan sama-sama, 2, 3. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu dengan suara keras, 2, 3. Kamu lakukan. Kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Nah saudara, jadi kita nangkep satu hal. Cara melipat gandakan talenta dijelaskan dalam ayat tadi. Bagaimana kita bisa melipatkan talenta kita adalah dengan cara demikian. Saya tulis ini, kita melipatkan talenta, melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan dengan menggunakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Untuk ngapain? Untuk menyatakan kasih Tuhan pada orang lain. Yes. Itu caranya. Seringkali kita berpikir, gimana cara lipatkan talenta? Oh, tambah pengetahuan, tambah ini, tambah itu. Kembangkan lagi. No. Cara melipat gandakan talenta yang Tuhan mau adalah pakai yang Tuhan percayakan. Nyatakan kasih Tuhan sama orang lain. Are you getting it? Sudah belajar sesuatu? Itu caranya. Itu cara Tuhan mau kita melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Sudah bicara tentang talenta, bicara tentang uang dan lain sebagainya. Seringkali banyak orang berpikir bahwa saya ini growing up in the church, bertumbuh dalam gereja. Saya mikir ya kadang-kadang dalam satu sisi, dalam satu khotbah saya terima, wah kamu harus akan diberkati berlimpah-limpah dan lain sebagainya. Dan orang bilang, amin. Ya, siapa yang percaya kita diberkati 100 kali lipat ganda semuanya. Amin. Angkat tangan, wah amin semua. Ya, tapi dalam satu khotbah yang lain kadang-kadang saya dengar, well asal ada pakaian dan makanlah, cukuplah. Jadi bingung saudaraku. Jemaat itu bingung, ini sebenarnya boleh punya uang? Atau enggak? Siapa yang pernah bingung seperti saya? Boleh punya uang atau enggak? Apakah boleh berhasil atau enggak? Apakah uang itu jahat dan lain sebagainya? Sehingga saya bertanya, berapa sih Tuhan uang yang dimiliki
seharusnya oleh seseorang Kristen sehingga dia tetap rohani? Well, kadang-kadang orang hanya berpikir tentang dirinya sendiri, saudara. Pokoknya ya berarti kalau punya uang untuk kebutuhan saya ya cukuplah. Pokoknya kalau ada punya orang pemikiran seperti ini, saudara. Yang penting saya bisa makan, anak bisa sekolah, terus apa lagi? Bisa bayar cicilan rumah, kendaraan. Ya kalau saya punya kecukupan semua itu berarti cukup. Ya, itu uang yang saya perlukan. Saudara, kalau kita berpikir demikian, maka kita keluar dari purpose atau tujuan Tuhan. Itu ya. Ya, karena semua yang kita pikirkan adalah tentang kita. Asal saya bisa sekolah, asal anak-anak dan lain sebagainya bisa keluar negeri dan lain sebagainya. Kalau kita hanya punya pemikiran ini, berarti it's all about me. Dan kita keluar dari tujuan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah semua kepercayaan Tuhan kita pakai untuk menjadi apa? Berkat. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau bicara tentang uang, berapa saudara yang kita perlu miliki? Ya. Masalahnya bukan tentang berapa uangnya. Tetapi apa yang bagaimana kita menggunakan uang yang kita miliki. Kalau seseorang, siapa yang setuju dengan saya? Kalau seseorang ada dalam tujuan Tuhan, artinya gini. Kalau dia berada dalam tujuan Tuhan, artinya dia pakai apa yang Tuhan percayakan kepada dia untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang setuju dengan saya adalah jauh lebih baik kalau orang ini berhasil dan kaya. Yang mengerti kata-kata amin. Kenapa? Adalah jauh lebih baik kalau dia berhasil dan dia kaya. Kenapa? Karena dia akan memakai kekayaannya untuk menjadi apa? Berkat. Yes. Adalah jauh lebih baik. Makanya bukan tentang berapa uang yang seseorang miliki, tetapi apa yang kita pakai, bagaimana kita menggunakan uang yang kita miliki. Pastor nanti gak cinta akan uang loh, kalau kekayaan. Saudara, orang cinta uang bukan bicara tentang miskin atau kaya. Ya, orang yang tidak punya pun mungkin dalam keadaan miskin sekalipun dia bisa cinta uang. Makanya ketika kehilangan 100.000, satu kampung bisa kebakar, saudaraku. Ya itu ya. Ya. Cinta uang bukan bicara tentang keadaan kaya atau miskinnya seseorang, tetapi sikap kita terhadap uang. Itu maksudnya. Lalu apa sih tujuan daripada keberhasilan? Ya, tujuan dari keberhasilan adalah ini, saudara. Ulangan 8 ayat ke-18. Siapa yang percaya Tuhan bisa membuat kita berhasil? Dia percaya itu? Ya, lihat ini. Tapi ini tujuannya, saudara. Ini nyambung dengan Amsal 3 tadi. Sama tujuannya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah, katakan saya dialah. 2, 3 apa? Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi firman Tuhan katakan jelas bahwa Tuhan yang memberikan kita the power to get wealth. Kemampuan atau kekuatan, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Dengan apa? Maksudnya apa? Dengan apa? Maksud. Ini maksudnya. Sudah kalau bertanya, kalau ada di antara kita yang bertanya, karena waktu itu ada yang bertanya, Pastor, usaha itu kerjanya atau karir itu buat apa tujuannya? Ini tujuannya di sini. Ya, keberhasilan, kekayaan ini adalah tujuannya dengan maksud
meneguhkan perjanjian. Katakan saya 2-3, meneguhkan perjanjian. 2-3 apa? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa memperoleh kekayaan untuk meneguhkan perjanjian yang Tuhan telah katakan kepada nenek moyangnya, nenek moyang kita, yaitu siapa? Abraham. Bahwa engkau diberkati supaya engkau menjadi apa? Berkat. Dan kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul 3 ayat ke-25 dikatakan begini, ayat ke-B-nya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan apa? Diberkati. Siapa yang dimaksud keturunanmu? Kalau kita baca lagi dalam Galatia 3 ayat ke-16, keturunan yang dimaksud kalimat terakhir dan kepada keturunanmu, yaitu siapa? Kristus. Kalau kita sambungan ketiga ayat ini, kita dapatkan satu kesimpulan. Tujuan kekayaan atau tujuan keberhasilan. Tujuan keberhasilan atau kekayaan, saya tulis ini. Tuhan membuat kita kaya. Supaya apa? Supaya kita apa? Mampu memberi bagi pekerjaan Tuhan supaya orang diselamatkan. Itu tujuannya. Yes. Apakah ini ada dalam visi misi perusahaan? Mungkin enggak ya. Tapi ini tujuan karir. Ini tujuan toko online. Ini tujuan usaha. Ini tujuan kafe. Ini tujuan Tuhan berikan kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Tujuannya satu, untuk meneguhkan perjanjian. Supaya orang terima keselamatan di dalam Kristus. Dan setiap orang yang mengerti ini, menangkap ini, dan tinggal di dalam visi ini, ada supranatural blessing yang datang. Yang mengerti katakan amin. Ini tujuan keberhasilan saudaraku. Makanya dengan tujuan ini, dengan tujuannya yang Tuhan berikan atas kehidupan saudara, kenapa kita bisa berhasil? Kenapa saya bisa dapatkan promosi? Dulu sales, sekarang supervisor, lalu diangkat jadi kepala cabang dan lain sebagainya. Apa sih tujuan Tuhan? Kalau ada orang bertanya, dulu saya sebagai staff, sekarang jadi direktur dalam perusahaan. Apa sih tujuan Tuhan? Kalau ada orang berkata, dulu saya memulai usaha kecil, terus tiba-tiba sekarang berkembang begitu besar. Sampai akhirnya seluruh Indonesia ada cabang di semua kota-kota besar. Apa sih tujuan Tuhan? Untuk meneguhkan perjanjian. Amin. Itu tujuan Tuhan. Makanya kalau kita punya visi yang demikian, kita ada dalam jalannya Tuhan. Ini kuncinya. Yang mengerti katakan amin. Ini kuncinya. Dan ketika kita tahu yang demikian, makanya kita bisa belajar mempercayakan Tuhan dengan harta kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dua Korintus 9 ayat ke-7 dikatakan, hendaklah. Makanya kalau kita memberi, kita memberi dengan sukacita. Yang amin cuma 2. Biasanya kayak gini, silent. Terima kasih untuk kesunyiannya. Aduh, kalau pembicara ini kalau banyak sunyi itu saya lagi bingung. Ini nangkep atau lagi mikir apa? Tapi semua terima sesuatu. Amin.
Tapi hendaklah masing-masing memberi menurut apa? Kerelaan hati. Saya yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nggak bersandar sama pengertian kita. Maka kalau kita memberi, kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, kita memberinya dengan apa? Kerelaan hati. Jangan dengan sedih. Jangan dengan sedih hati atau apa? Kepaksa. Waduh. Ini kalau pendetanya sudah bilang, kalau kamu gak memberi dikutuk jadi kodok. Ngeri. Akhirnya dia memberi dengan kepaksa. Ya. Ada di sini yang pernah memberi dengan terpaksa? Jangan angkat tangannya. Gak apa-apa. Kalau ada yang pernah memberi dengan sedih hati, ada pemberi dengan keraguan. Aduh, kalau saya memberi saya juga membutuhkan. Ada di sini? Mungkin ada ya. Tapi firman Tuhan, kalau kau tahu tujuan Tuhan demikian. 2 Korintus 9 ayat berapa tadi? 7. Kalau kau mengerti hal ini, kau harus memberi dengan sukacita. Sudah tahu kata sukacita dalam bahasa Inggris adalah a cheerful giver. Cheerful dalam bahasa aslinya adalah hilaros. Sukacita itu adalah hilaros. Artinya merry, joyous. Jadi orang memberi dengan hilarious. Bayangkan saudara kalau jemaat Tuhan memberi dengan sukacita. Ya. Dengan merry, dengan joyous. Kenapa? Karena dia tahu tujuan Tuhan. Karena dia tahu inilah kehendak Tuhan. Dan kenapa kita harus bersukacita? Karena kita harus lihat tadi 2 Korintus 9 ayat ke-6 atasnya. Karena kalau kita ada dalam purpose, tujuan Tuhan dalam keberhasilan, kita perlu bersukacita dalam memberi dan tanpa paksaan dan tanpa sedih hati. Kenapa? Karena camkan ini. Karena orang yang nabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang apa? Apa Bapak Ibu? Menabur banyak akan menuai banyak. Kita perlu memberi dengan sukacita karena kita tahu kita akan menuai di dalam Tuhan. Dan kita ada berjalan dalam jalan Tuhan. Itu tujuan keberhasilan. Makanya kalau kita memberi, kita nggak memberi dengan sedih hati atau paksaan. Sekali lagi terima kasih untuk kesuciannya. Iya tuh, memang paling berat saudara ngomong soal ini. Ya, kalau bisa saya hindari aja. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena ini tujuan Tuhan. Nanti saya sampaikan. Ada maksud apa Tuhan bagi kita? Di akhir ya. So, fasten your seatbelt. Ya, kalau kita tahu tujuan keberhasilan dan kita ada di dalamnya, makanya kita memberi dengan sukacita. Karena kita tahu kita akan menuai di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu dan kehidupan kita semua, saudara. 2 Tawarik 19 ayat ke-6, ayat ke-9, maaf. 2 Tawarik 16 ayat ke-9a dikatakan begini. Karena Tuhan, mata Tuhan, katakan saya menjelajah. Menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Begitu. Untuk melimpahkan kekuatannya. His supernatural blessing. His supernatural power. Kepada siapa? Kepada mereka yang sungguh hati terhadap Dia. Saudara, Amsal 3 ayat 5 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan apa tadi? Segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Siapakah yang disebut orang yang
percaya kepada Tuhan, yang bersungguh hati sama Tuhan, mereka adalah orang-orang yang disebut penabur. Amin. Makanya dikatakan Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Saudara, prinsip kayak gini gak akan masuk akal kalau dipakai nalar. Ya tuh ya? Ya, kalau pakai akal pikiran kita, akunting kita, cara kita berpikir, sudah gak masuk akal. Ada yang menyebar, bertambah kaya. Wow. Tapi ini prinsip rohani. Prinsip ini akan terjadi sama seperti hukum gravitasi, saudara. Kalau orang apapun yang di atas akan naik ke atas, akan jatuh ke bawah karena memang gravitasi. Prinsip ini pun prinsip yang sama. Ada yang menyebar harta, bertambah kaya. Bagaimana Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada dia. Tapi ada yang menghemat secara apa, saudara? Luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Artinya orang itu hemat banget. Hemat secara luar biasa artinya menyimpan sesuatu yang harusnya dia tabur. Bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Another may keep back more than is right. Jadi orang yang nyimpan secara luar biasa adalah orang yang simpen apa yang harusnya dia tabur. Dan ketika dia gak menabur benih, karena dia simpan sendiri, maka dia tidak menuai. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika dia tidak menuai, dia gak mengalami satu kelimpahan. Kekuatan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena jalan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat, yaitu lewat menabur, dia simpan sendiri. Dia simpan benihnya. Sedangkan orang yang mau menabur benih, menyebar harta, dia bertambah kaya. Seringkali saudara kita melihat begini. Siapa di sini pernah iri hati sama milik orang lain? Cuman saya. Ada di sini. Kalau lihat mobilnya, lihat apapun yang dia punya, pengen. Kalau perempuan mungkin lihat tasnya, ada yang pengen. Ada di sini? Hello? Hello? Yes? Ada di sini? Ada ya? Waduh, datang ke rumah orang, masuk, yuk kita syukuran rumah baru, masuk ke sana. Aduh, ini persis seperti yang kau mau. Ada di sini? Nggak ada ya, di luar sana banyak ya. Ya, tapi ketika kita masuk, Tuhan kenapa nggak saya? Terus banding-bandingin, saya ke gereja setiap minggu loh. Ya, kenapa dia yang dapat? Lain sebagainya sih. Kadang-kadang kita iri sama orang yang memiliki lebih. Ya tuh ya. Ya. Saya datang ke rumah salah satu konglomerat ya. Udah meninggal sekarang, presiden komisaris dari sebuah bank nasional di Indonesia. Hari Kamis kami ke sana. Setiap Kamis kami ke Jakarta. Masuk ke sana. Sudah rumahnya kayak White House. The White House. Putih, pilar-pilar bisa. Masuk ke sana. Saya bilang, wow, so beautiful. Indah banget. Ada danaunya. Ada lapangan golf. Ada yang mau seperti itu? Kadang-kadang kita bilang, wow, keren banget. Keren banget. Kita kadang-kadang bisa iri apa yang orang miliki. Tapi kita gak tahu apa yang dia sudah tabur. Sudah pernah iri gak sama apa yang orang tabur? Mari kita tutup dalam doa. Saudara iri sama apa yang orang punya, iya tak? Tapi iri gak sama apa yang orang tabur? Mungkin kita bilang, lu aja yang nabur. Gua gak mau. Hah, itu saudara. Tapi firman Tuhan katakan, yang menabur dia menuai.
Kalau saya mau belajar iri sama apa yang ditabur. Ada di sini? Tuh nggak ada angkat tangannya. Mana sih? Ya. Belajar saudara memberi. Siapa yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Lalu gimana saya akan selesai sebentar. Lalu gimana pastor cara saya menyebar harta artinya berinvestasi. Ini bukan bicara boros ya. Bukan. Menyebar harta bicara investasi. Gimana caranya saya berinvestasi sehingga saya bisa melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Nah, ada satu hal yang menarik. Waktu Tuhan bicara sama orang yang punya satu talenta yang menyimpan itu. Dia katakan satu prinsip luar biasa, saudara. Matius 25 ayat 27. Sebentar akan selesai. Yang tidur boleh bangun. Kata Pastor Aldi ya. Karena itu sudahlah. Karena itu sudahlah seharusnya. Apa? Uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Ini prinsipnya. Tuhan kasih tahu. Harusnya kamu pakai apa yang aku percayakan. Kasihkan investasi sama orang yang apa? Menjalankan uang. Banker. Supaya sekembalinya aku menerima serta apa? Dengan bunganya. Apa maksudnya menjalankan uang, saudara? Bagaimana kita bisa berinvestasi kepada orang yang menjalankan uang? Saudara, orang yang menjalankan uang adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau kalau kita tahu ada orang yang melakukan kehendak Tuhan, saudara, kau berinvestasi di situ. Amin. Investasi di situ supaya Tuhan mendapatkan bunganya, Tuhan mendapatkan hasilnya. Paulus pernah katakan begini, Filipi 1 ayat ke-5. Ini prinsip partnership, katakan saya partnership. Partnership, kita harus berpartner ini. Dalam Filipi 1 ayat ke-5 dikatakan begini. Bahasa Indonesianya, aku mengucap syukur kepada Allahku. Karena apa? Bahasa Indonesianya, karena aku mengucap, Filipi 1 ayat ke-5 bahasa Indonesianya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai hari ini, mulai hari pertama sampai sekarang ini. Dalam ayat ini Paulus sedang berterima kasih sama jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi bersekutu. Berpartner, dalam bahasa aslinya disebut persekutuan itu koinonia atau participation, contribution atau partnership. Dan Paulus bersyukur sama jemaat di Filipi yang telah berpartner dengan dia dalam pengabaran Injil. Jemaat di Filipi mendukung pelayanannya sehingga Paulus bisa berhasil untuk mengabarkan Injil. Makanya disebut dalam Filipi 1 ayat ke-5, persekutuanmu, bisa munculkan tadi, dalam berita apa? Injil. Yuk sama-sama, persekutuan dalam berita Injil. 2, 3, persekutuan dalam berita Injil. Inilah yang disebut orang yang menjalankan uang. Bersekutu dengan orang-orang yang menjalankan berita Injil. Dan Paulus bersukacita. Kenapa? Karena ketika kamu tahu tujuan hidupmu, tahu tujuan keberhasilanmu, tahu
untuk bersekutu dalam berita Injil, maka Filipi 4 ayat 19 dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia tahu ini. The same principle akan terjadi. Bahwa Allahku akan memenuhi apa? Keperluanmu. Dalam kekayaan, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Paulus bersuka cita. Kenapa? Karena ketika jemaatnya bersekutu dalam berita Injil, berpartner lewat pemberian bagi berita Injil, maka dia bersuka cita karena dia tahu apa yang terjadi. Bahwa Allah akan memenuhi juga kebutuhanmu. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu sebabnya saudara, di dalam gereja, itu sebabnya orang membawa persembahan kepada di dalam rumah Tuhan, membawa persepuluhan kepada rumah Tuhan. Itu sebabnya karena mereka berpartner dalam berita Injil. Karena di rumah Tuhan, di gereja lokal, Injil diberitakan. Di gereja lokal orang-orang didewasakan, dimuridkan. Lewat khotbah, lewat pengajaran, lewat seminar dan lain sebagainya. Sehingga orang yang bayi rohani bisa bertumbuh menjadi dewasa. Makanya orang membawa persembahan itu dalam Maleakhi 3 ayat ke-10. Dikatakan bawalah seluruh persembahan apa? Persepuluhan itu ke dalam apa saudaraku? Rumah perbendaharaan. Apa itu yang disebut rumah perbendaharaan? Rumah perbendaharaan adalah tempat di mana ada makanan. Di mana orang-orang bisa terima makanan rohani. Bawalah ke situ. Yang disebut gereja lokal. Lihat ini. Dan ujilah aku. Dan satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang saya tahu. Satu-satunya hanya ini. Dan ujilah aku. Dan apa? Sama-sama 2, 3 apa? Dan ujilah aku. Test me. Test me. Satu-satunya. Di ayat yang lain jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Hanya ini. Satu pengecualian sudah. Ujilah aku. Kalau kamu ngerti prinsip ini. Membawa persembahan persepuluhanmu kepada rumah perbendaharaan di mana Injil diberitakan. Kau menjadi partner bagi berita Injil. Bukan karena kau memberi karena paksaan atau kau memberi karena ketakutan. Tapi kau memberi karena kau tahu tujuan Tuhan. Bukan karena ketakutan, karena ada yang menakut-nakuti. No. Bukan karena kau harus memberi, karena kau mau memberi. Dengan sukacita. Karena kau tahu tujuan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ujilah aku. Ujilah aku. Apakah aku, Maleakhi 3 dikatakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat kepadamu sampai apa saudara? Berlimpahan. Dan saya ngerti. Sekian tahun ikut Tuhan saudara. Belajar mengerti ini. Inilah apa yang terjadi dalam rumah Tuhan. Kalau setiap jemaat mengerti tujuan pekerjaan. Tujuan keberhasilannya. Tujuan kekayaan dan mereka hidup di dalamnya. Belajar menabur bagi berita Injil. Disitulah Tuhan mencurahkan berkatnya. Bukan hanya jasmani, tapi berkat rohani juga. Ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam rumah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Itu maksud Tuhan. Dan saya belajar ini, saya melihat ini dalam kehidupan orang-orang.
dalam gereja-gereja yang saya kenal, beberapa gereja, saya lihat jemaatnya yang cukup bertumbuh dalam pekerjaannya, cukup bertumbuh dalam usahanya. Dan saya perhatikan dari waktu ke waktu saya tanya. Dan gereja yang saya kenal, saya tanya pastor, ya gerejanya cukup besar, saudara. Saya nggak cerita gereja mana ya. Tapi gereja berkati berlimpah-limpah. Buka tempat ratusan miliar. Tuhan limpahkan berkatnya. Dan saya perhatikan jemaat yang ada di situ. Saya tanya-tanya dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa dari bawah, bisa naik ke atas dan bisa mengalami berkat Tuhan berkelimpahan. Saya tangkap satu hal. Saya tanya sama pastornya, pastor, ini gereja bisa lakukan banyak hal. Itu karena beberapa konglomerat gitu yang dukung? Atau siapa yang memberikan? Karena pasti ada yang memberikan. Dan surprise saudara. Dia katakan mayoritas seluruh jemaat kami adalah jemaat pemberi. No wonder. Dan saya temukan satu ayat demi ayat yang lain dan membawa pengertian yang baru. Di dalam rumah Tuhanlah kita menerima berkat Tuhan. Kalau saudara sesuai, taruh dalam posisimu, taruh dalam hidupmu dengan purpose-nya Tuhan. Disitulah kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mari kita tutup dalam doa. Pejamkan matamu. Itu tujuan Tuhan, saudara, bagi keberhasilan. Tuhan memberikan kekuatan atasmu untuk memperoleh kekayaan, untuk meneguhkan perjanjian. Siang hari ini siapa di tempat ini, saudara, yang sungguh-sungguh menangkap visi daripada Tuhan lewat firman-Nya? Siapa yang mau berpartner di hadapan Tuhan? Tuhan, aku mau meneguhkan perjanjian. Aku mau bersekutu, berpartner dengan berita Injil, dalam berita Injil. Kalau kau itu, saudara, taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini kepada setiap jemaat Tuhan yang mengambil satu komitmen. Aku mau berpartner dalam berita Injil. Tuhan Yesus, kau lihat setiap tangan-tangan dari depan sampai paling belakang, kiri dan kanan Tuhan. Hamba-Mu berdoa supernatural blessing in the name of Jesus. Apapun juga yang mereka kerjakan berhasil. Tuhan bukakan setiap jalan-jalan yang tertutup. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Dan jadikan kehidupan mereka kesaksian bagi nama Tuhan. Kami adalah partner Tuhan dalam berita keselamatan. Untuk sehingga banyak orang diselamatkan. Banyak orang bisa dimuridkan. Banyak orang bisa didewasakan. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi penabur yang baik. Menyebar harta di tempat yang Tuhan mau. Sehingga di sanalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kau memberkati setiap jemaat-Mu, hamba-Mu dan kami semua berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Percaya kami telah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Praise Lord. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita dengarkan pengumuman sebentar. Semangat. Terima kasih Pastor untuk... Kasih semangat dong, kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor Chandra untuk firman Tuhannya. Dan kita sekarang udah tahu ya kemana kita harus berinvestasi seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Oke, dan sudah saatnya kita untuk menyimak beberapa informasi seputar gereja ICC karena Natal sebentar lagi ya. Oke. Tapi sebelumnya kami mau menyambut bagi Anda yang baru pertama kali bergereja di sini, di gereja ICC, baru pertama kali ibadah. Kami mau mengingatkan jangan sampai lupa nanti pada saat pulang Anda jangan langsung menuju ke lift.
karena Anda bisa datang ke meja informasi dan mengklaim welcome gift dari kami. Dan pastinya kami menyambut keberadaan saudara dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur. Kami tunggu Anda di ibadah-ibadah selanjutnya dan juga di acara-acara yang akan digelar di ICC. Dan selanjutnya, sebelum saya kasih tahu informasi tentang Natal ya, sabar ya. Buat Anda Sobat ICC, bertumbuh dalam iman itu sangat penting dan pastinya kita butuh teman. Oleh karena itu, ICC itu memiliki komunitas yang namanya iClick. Jadi dalam iClick ini kita akan saling mendoakan, kita akan saling berbagi satu sama lain, saling menguatkan. Malahan ya kita bisa nongkrong bareng, having fun bareng dengan teman-teman di iClick. Dan iClick ini sudah ada beberapa tempat di Bandung. Ya, jadi Anda bisa memilih tempat yang mungkin lebih dekat dengan tempat tinggal Anda di Kopo, di Mekarwangi mungkin, atau juga di Setrasari, di Kresna, di Ciamplas ini juga ada, sampai Kota Baru, Parahyangan, dan juga beberapa tempat lain ada. Dan terbagi menjadi beberapa kategori yaitu youth, kemudian juga college, ada single, married, dan juga senior. Jadi silakan Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan kelompok usia Anda. Ya, dan cara ikutnya juga gampang, Anda tinggal mendaftar di meja informasi yang berada di lobi lantai 6. Oke, selanjutnya udah tiba saatnya. Siapa yang udah siap merayakan Natal? Oke. Minggu depan tanggal 10 Desember itu bakalan ada perayaan Natal iKids atau sekolah minggu. Jadi silakan buat Anda saudara-saudara yang memiliki putra-putri boleh mengajak anak-anak Anda untuk turut serta dalam Natal iKids minggu depan tanggal 10 Desember. Catat waktunya yaitu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Tadi saya dengar informasi bakalan banyak banget hadiah yang dibagiin ya nanti di Natal iKids. Terus juga dengar katanya bakalan ada Santa Claus langsung dari Kutub Utara datang. Jadi ingetin putra-putri Anda untuk turut serta dalam Natal iKids. Oke? Dan Natal iKids ini tidak membutuhkan tiket. Dan juga minggu depan tanggal yang sama 10 Desember itu bakalan ada Christmas Celebration ICC Youth. Jadi buat Anda yang punya anak atau juga mungkin keponakan ya yang sudah duduk di bangku SMP atau SMA, silakan bisa diajak untuk mengikuti perayaan Natalnya ICC Youth. Catat waktunya ya, pukul 10 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan nanti bakalan ada pizza party di sana. Waktu saya terima informasinya pizza party jadi pengen ikutan juga ya, tapi saya udah nggak youth lagi, gimana dong? Oke, ya jadi silakan ajak para remaja dan juga mungkin teman-temannya untuk bisa menghadiri acara yang satu ini. Dan satu lagi pastinya, ini acara puncaknya ya Sobat ICC, tepuk tangan dulu dong. Tanggal 17 Desember ya kita bakalan merayakan Natal bersama di sini pastinya dengan tema Christmas in the Family. So ajak ya seluruh anggota keluarga, oma, opa, om, tante, anak pastinya juga keponakan mungkin tetangga semua ajak ya untuk merayakan Natal di sini. Catat waktu ibadahnya, ibadah pertama itu pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30. Ya, dan ibadah ketiga itu 13.00. Dan Anda bisa mengklaim tiketnya sekarang mulai hari ini. Dan kami juga mau mengingatkan untuk tiket ibadah 2 itu sudah bukan laku ya, tapi sudah banyak yang mengklaim. Jadi udah 3/4-nya di booking, ya. Udah habis. Jadi tinggal 1/4-nya. Jadi buruan kalau misalkan Anda kepengen ikutan ibadah 2 langsung ya ke meja informasi sekarang juga. Tapi bisa juga sih ibadah pertama atau juga ibadah ketiga
Ya. Jadi silakan kami tunggu kehadiran Anda nanti baik tanggal 10 maupun juga tanggal 17. Ya, kita ramai-ramai merayakan Natal di sini. Dan sekarang saya mengundang bagi para jemaat untuk bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan.